Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan saya sebelumnya tentang apa sih hal-hal sulit yang dirasakan sebagai seorang perantau ya, atau saya sebagai seorang dosen PNS yang mengajar di luar daerah begitu ya. Nah, ini saya dari Padang, sekarang mengajar di Manado ya, atau daerah kecilnya di sini disebut Tondano. Nah, mungkin yang bisa saya sebutkan juga ya, selain yang dua sebelumnya itu, em, yaitu persoalan biaya ya. Nah, persoalan biaya ini berarti em, saya lebih ke bolak-baliknya ya, bolak-balik antara Padang dan Manado itu ya. Nah, itu kan karena jaraknya cukup jauh, jadi kalau dari Padang itu waktu saya pergi ke Manado ya harus dari Padang ke Jakarta, transit di Jakarta, baru dari Jakarta ke Manado. Jadi Padang Jakarta itu sekitar 1,5 jam, sedangkan dari Jakarta ke Manado itu lebih kurang ya 3 jam lah ya, ditambah lagi dari bandara ke daerah saya ngajar ini sekitar 1 jam ya. Nah, begitu juga sebaliknya kalau saya mau pulang dari Manado ini ke Padang ya. Nah, jadi biayanya itu ya itu tadi ya, kan kita sama-sama tahu ya, apalagi sekarang ini tiket pesawat itu sangat mahal ya. Apalagi di bulan-bulan akhir ini yang mendekati Desember yang akan ada perayaan Natal di sini ya. Itu ya samalah kayak kalau di daerah Padang sana ketika perayaan Hari Idul Fitri begitu. Nah, itu sangat mahal sekali tiket itu ya. Nah, kalau di hari normal ya, mungkin boleh disebut normal, kalau normalnya sekarang ini itu sampai 3 juta lebih ya. Ya untung-untung kalau kita dapat pandai-pandai membeli tiket itu ya bisa sekitar 29 lah ya. Kalau waktu dulu itu masih pernah saya dapat tiket rasanya 1,9 juta ya, 1,7 juta ya, tapi sudah lama. Nah, kemarin-kemarin ini kan harga tiket itu dinaikkan ya, dan belum turun lagi sampai sekarang. Kemarin sekitar berapa ya? 2 bulan lebih ya yang lalu itu saya ke sini, itu harga tiket saya dapat 3,1 juta ya. Nah, itu kalau saya sendiri ya. Kalau saya dengan istri kemudian ditambah 2 anak ya. Apalagi kalau 2 anak ini sudah memasuki usia lebih 2 tahun ke atas, itu kan bayar full ya. Ya, taruh saja satu orang 3 juta dikali 4 orang itu udah 12 juta ya. 12 juta sekali berangkat ya, belum lagi pulangnya. Itu ya sama dengan ya 4 bulan gaji lah ya. 4 bulan gaji full. Nah, itu yang ingin saya jelaskan juga, dan mungkin juga meskipun tidak perlu saya menjelaskan kondisi itu sebenarnya ya, karena ya seperti yang banyak kita tahu juga peribahasanya ya, orang-orang itu juga tidak peduli juga ya. Nah, malah ada sebagian yang senang ya kalau melihat kita susah itu. Nah, namun ini bukan bermaksud untuk membuat orang lain ya memberikan perhatian atau apa begitu. Ini cuma memberitahu ya, untuk pengetahuan begitu. Jadi jangan sampai juga kita salah persepsi bahwa semuanya begitu, semuanya dosen PNS itu memiliki banyak uang begitu ya. Oke, itu tadi soal biaya. Yang pertama transportasi saya ya, bolak-balik dari Padang Manado, Manado Padang, ya sekitar itu tadi. Yang kedua ya soal sewa rumah lah ya. Sewa rumah ya, kalau dulu di awal-awal ya saya ya betah tidak betah ya, karena waktu itu istri belum ikut ya, sendiri ya, seperti apapun kondisinya yang penting murah begitu ya. Meskipun misalnya tidak nyaman atau bagaimana ya, dipaksa-paksakan nyaman karena memang untuk menghemat tadi ya. Ya misalnya ya bisalah sekitar 500.000
ya. Itu ya kondisi yang memang terkadang meskipun suka atau tidak suka begitu ya. Kalau ingin cari yang nyaman ya dulu pernah berapa ya, ya di bawah 1 juta ya sekitar 800 masih bisa lah ya, ada kos-kosannya cukup bagus gitu ya. Atau kalau yang bagusnya lagi yang kamar mandi di dalam gitu ya, ada ruang tamu dan ada dapur, ada kamar mandi, yaitu sekitar 1 juta atau 1.200.000 ya. Nah ini kan dengan kondisi juga yang namanya saya sudah berumah tangga ya, dan sulit sekali kalau harus ngekos bersama-sama begitu. Kalau waktu saya dulu mahasiswa ya bisa ya, kita ambil satu rumah, ambil 3 kamar, isinya 6 orang, satu kamar 2 orang. Ya kalaupun 1 tahun kontraknya misalnya 10 juta, kan 10 juta dibagi 6. Tapi kalau ini karena ini sendiri ya, jadi tidak bisa seperti itu ya. Seperti rumah ini kalau saya sendiri meskipun kamarnya 3 ya, saya tetap harus kontrak itu ya 1 tahun ya satu rumah. Itu kalau saya tidak mau bergabung dengan yang lain begitu ya. Karena kan sulit juga lah, karena apalagi saat sekarang kan aktivitasnya sudah beda ya. Kita kadang butuh istirahat ya. Kalau bergabung dengan yang lain ya, apalagi misalnya bergabung dengan mahasiswa, kan mahasiswa dia punya aktivitas lain juga ya. Kadang juga dia kumpul dengan teman-temannya, dia malam masih bergitar gitu ya. Kita ingin istirahat ya, karena kan kalau saya dulu waktu mahasiswa ya terserah lah ya. Kadang malam juga pergi main PS, ngumpul-ngumpul gitar-gitar gitu. Itu kan memang kehidupan mahasiswa ya. Tapi kalau untuk sekarang yang sudah bekerja ya, siangnya sudah harus mengajar, malamnya terkadang harus siapkan materi, harus buat tugas, harus nulis artikel ya, harus ya, apalagi saya juga buat YouTube gitu ya, membuat konten-konten gitu, jadi edit-edit. Nah itu memang sudah tidak bisa sama lagi dengan ketika waktu di mahasiswa. Nah itu lagi ya, eh, transport bolak-balik, yang kedua sewa rumah ya, yang tentu juga kalau di sini kalau saya rasa paling murah itu 500 ya, 500.000 per bulan, itu sudah yang standar saya pikir ya. Ya kalau mau yang agak enak ya adalah 750.000 ke atas begitu. Apalagi ya, kalau soal ini ya, soal makanan ya sehari-hari ya, kalau dulu bisa saya penuhi dengan sambil berjualan risoles ya. Ini jualan risoles, minimal kelebihan bahan-bahan itu bisa digunakan untuk sehari-hari, atau untungnya itu bisa digunakan untuk sehari-hari. Nah tapi karena sekarang saya tidak lagi jualan risoles, ya meskipun ada sedikit ya pendapatan misalnya dari menulis artikel dan lain, menulis buku ya dan lain sebagainya itu, tapi itu kan namanya tidak menentu ya, kadang ada kadang tidak. Jadi ya untung saya bisa masak. Nah jadi apapun bahan yang ada saya bisa manfaatkan ya. Bayangkan kalau saya harus beli, makan beli, makan beli, makan beli 3 kali sehari, beli begitu. Nah itu kan pengeluaran lumayan juga itu ya. Tapi setelah dihitung-hitung ya banyak juga ya meskipun dimasak sendiri. Nah itu juga tapi itu tidak terlalu ya, karena meskipun di Padang waktu saya kos juga ya biayanya tidak terlalu ya. Makanan-makanan di sini juga tidak juga terlalu mahal. Jadi misalnya kayak nasi kuning itu masih bisa kita dapat 7.000, ada yang 10.000 ya. Eh, Kalau ikan-ikan ya ada yang 5.000 ya, masih standar lah ya. Tapi kalau tidak pandai-pandai ya bisa juga habis-habis 20.000 per hari ya, atau 15.000 per hari. Nah jadi itu saya pikir dalam segi biaya itu ya, kalau hanya mengandalkan gaji ya itu kadang tidak cukup ya, apalagi yang namanya sudah berkeluarga. Harus pandai-pandai ya, ini untuk biaya-biaya ini, biaya itu ya, biaya anak, biaya istri. Atau ada juga yang kalau saya ya 1 kali saja ya,
untuk biaya anak dan istri ya. Itu pun sebenarnya tidak cukup sebenarnya kan. Namun karena kondisi ya harus menabung juga untuk transport tadi, berencana pulang ya. Saya pulang ya minimal 1 kali 6 bulan lah ya, kalau jauh dengan istri dan anak seperti sekarang ini. Harus pandai-pandai ya. Kalau diharapkan pendapatan misalnya dari dana penelitian, dana buku, dana apa, itu sulit sekali ya mau pastikan itu. Kalau berharap ke situ ya sulit. Memang kalau saya lebih ke ini ya, usaha yang lain misalnya ya, side job, nulis artikel, nulis buku dan lain sebagainya itu. Sebenarnya saya masih suka ya mau jualan itu ya. Tapi ya itu tadi ya, kalau jualan di Soles titip ke warung-warung itu harus dikerjakan setiap hari ya. Tidak, kalau kita cuman bolong-bolong hari ini masukkan, besok tidak, lalu masukkan lagi, orang warung juga kesulitan ya, kasihan juga orang warung ya, karena dia kan harus rutin ya, karena orang belanja di situ. Jadi saya pikir mungkin saya fokus ke yang bidang saya saja dulu, nulis artikel dan lain-lain itu. Kemudian juga sekali kalau ada pesanan masak, kalau ada pesanan itu baru saya kerjakan ya. Nah mungkin itu ya, soal biaya-biaya itu yang lebih susah itu ya, waktu pergi, waktu pulang begitu ya, mengumpulkan itu semua, ditambah lagi kan memang kesempatan untuk menabung, itu tahun ini masih kecil ya. Apalagi kalau PNS tahun ya ini masih sudah 3 tahun saya. Kalau PNS-nya baru sekitar 1,5 tahun ya, CPNS-nya ya kemarin itu 1,5 tahunan lah. Saya agak terlambat latsar dan mendapatkan SK PNS. Nah jadi kalau ada melihat ya PNS beli mobil, beli rumah, atau beli kendaraan bagus gitu ya, saya pikir itu sulit ya. Kalaupun ada mungkin ini ya, berhutang ke bank, atau mungkin bisa jadi ada support dari kiri kanan ya, support dari orang tua, support dari keluarga begitu ya. Kalau saya memang sendiri, itu memang mengelola itu tadi ya, mengelola gaji, mengelola pendapatan, side job itu. Nah mungkin itu yang saya bagikan. Jadi sebagai perantau itu ya, meskipun saya sebagai seorang dosen PNS itu tidak ringan-ringan saja ya. Nah, namun memang juga saya atau kita tidak boleh juga berpikir yang berat-berat saja ya, karena itu juga akan memberatkan kita, kadang membuat kita frustasi, tidak semangat kerja begitu ya. Yang penting kita bersyukur. Pada tahap ini mungkin banyak orang yang ingin berada di posisi kita namun tidak bisa. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya bagikan. Ini adalah hal-hal sulit yang ketiga ya, yang saya bagikan. Nanti berikut mungkin kalau ada lagi akan saya coba berbagi lagi. Terima kasih bagi yang sudah nonton video ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edukasi alam